Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para thulabul ilm, kita masih membahas tentang na'at bagian yang ketiga. Namun dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang perbandingan antara na'at dan hal. Ini kita pernah singgung di pertemuan yang lalu, tapi insya Allah di pertemuan kali ini kita akan sedikit lebih mendalami tentang perbedaan atau perbandingan antara na'at dan hal. Taib, kita langsung saja. Yang pertama, hal mufradah takunu daiman nakirah. Kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu bahwasanya kalau ada hal yang datang dalam bentuk tunggal, maksudnya dalam bentuk satu kata itu, maka dia selalu bentuknya nakirah. Ya, adapun na'at, maka masalah nakirah enggak nakirahnya dia tergantung terhadap man'utnya, terhadap yang disifatinya. Ya, coba lihat di misal yang pertama. Ya, misal yang pertama, Raja'a Muhammadun mubtasiman. Ini adalah contoh untuk hal. Ya, lihat, Muhammad pulang dalam keadaan tersenyum. Ya, lihat, Muhammad, kita tahu bahwasanya Muhammad nama orang itu ma'rifah. Tetapi walaupun dia ma'rifah, kalau kita hendak datangkan hal, maka halnya harus nakirah, mubtasiman. Mubtasiman di sini dia tidak ada alif lamnya, tidak diidhofahkan ke dhamir. Ya, menunjukkan bahwasanya dia adalah nakirah. Lihat, ini sahibul halnya dia ma'rifah, tapi halnya sendiri dia nakirah. Nah, ini seperti yang kita bacakan di sana. Baik. Tetapi seandainya kita ngomong tentang na'at, maka kalau na'at dia ikut tentang ma'rifah enggaknya terhadap man'utnya. Lihat, Raja'a Muhammadun, kalau kita hendak datangkan na'at, maka yang betul adalah al-mubtasimu, karena Muhammadun ini ma'rifah. Maka kalau kita hendak datangkan na'at, na'atnya pun juga harus ma'rifah. Kita tahu bahwasanya mubtasim di sini ma'rifah karena dia menggunakan alif lam. Nah, itu perbedaannya. Kalau hal yang mufroda selalu nakirah, kalau na'at selalu ngikut man'utnya, mau ma'rifah atau nakirah. Baik. Ya. Yang kedua, sahibul hal takunu ma'rifatan daiman, amma man'ut qad takunu ma'rifatan au nakiratan illa idza jaa fil jumlah au sibil jumlah. Fa innahu la budda ay yakuna nakiratan. Artinya, yang memiliki hal, si empunya hal itu harus ma'rifah, selalu ma'rifah, datang dalam bentuk ma'rifah sahibul halnya itu. Adapun man'ut, ya, yang disifati, yang memiliki na'atnya itu, yang disifati oleh na'at itu kadang bisa ma'rifah, kadang bisa nakirah. Artinya bebas, dia punya pilihan, kecuali bila dia datang dalam bentuk jumlah atau sibul jumlah, maksudnya man'utnya dalam bentuk na'atnya dalam bentuk jumlah atau sibul jumlah, maka mau nggak mau man'utnya harus nakirah. Mari kita jelaskan di dalam misal. Taib. Ya, untuk yang pertama, untuk yang hal, ya, dia kalau punya sahibul halnya itu harus ma'rifah. Lihat di sini, Raja'a Muhammadun bakian. Ya, ini adalah halnya. Ini adalah sahibul halnya. Lihat di sini. Hal di sini bakian, menangis. Maka dia posisinya nakirah. Tetapi untuk sahibul halnya dia wajib menjadi ma'rifah. Ya, tidak boleh kita datangkan roja'a, misalnya rojulun bakian, tidak sah. Karena orang Arab menetapkan
ya di dalam bahasa Arab bahwasanya sahibul hal harus selalu ma'rifah. Justru itulah yang membedakan dia dengan na'at. Baik. Lalu kita bahas tentang misalnya kalau man'ut apakah harus ma'rifah? Jawabannya adalah tidak. Man'ut bisa ma'rifah, bisa nakirah. Ya, contohnya lihat di sini. Roja'a rojulun fakirun. Rojulun nakirah. Fakirnya ya, naatnya ini juga dalam bentuk nakirah. Ya, nakirah sama nakirah sama kondisinya. Juga bisa roja'a ar-rojulu al-fakiru. Dua-duanya kita buat ma'rifah. Nah, sama. Tandanya apa ma'rifah? Ada alif lamnya dua-duanya. Maka kedua bentuk ini sah-sah saja dalam bahasa Arab. Kecuali, lihat ada kata-kata kecuali di sini. Bila mana ya naat buat man'ut itu datang dalam bentuk jumlah atau sibul jumlah, maka saat itu mau tidak mau ya man'utnya harus dalam bentuk nakirah. Ya, karena agar tidak serupa dengan sahibul hal. Lihat di sini. Ya, saya contohkan salah satunya. Wufida rijalun adaduhum katsir. Ini adalah hubungan naat man'ut. Ya, ini adalah naatnya. Ya, dalam bentuk jumlah ismiyah. Naat buat siapa? Buat rijal. Rijal ini adalah man'utnya. Kita lihat di sini rijal datang dalam bentuk nakirah. Ya, itu ada kaidahnya seperti itu. Kalau kita hendak mendatangkan naat jumlah atau sibul jumlah, maka man'utnya harus nakirah. Di selain itu bebas mau milih ma'rifah ataupun nakirah. Lalu perbandingan atau perbedaan yang terakhir, bahwasanya hal hukumnya, hukum i'rabnya selalu nasab, sedangkan naat hukumnya tergantung dengan man'utnya. Kita lihat di dalam misal. Da'a Umar rabbahu khosyian. Lihat, khosyian lah yang merupakan hal, dan dia posisinya adalah mansub. Ya, lihat ada fathatin, bukti bahwasanya dia mansub atau nasab. Adapun ya naat, ya ini misal untuk hal ya. Adapun naat, ya, tiga-tiganya ini adalah naat. Dia mengikuti i'rab dari man'utnya. Lihat, ja'a talibu al-jadidu. Saat kita melihat talib di sini adalah murid, adalah fa'il buat fi'il ja'a. Siapa yang datang? Talib, siswa. Maka lambang dari fa'il adalah dhammah. Maka otomatis naatnya ikut dhammah. Ya, alias marfu, rafa. Contoh yang kedua, akala Muhammadun al-khubza al-ladzidza. Ya, Muhammad makan roti yang enak. Saat roti ya di sini memiliki harokat fathah atau dia posisinya nasab atau mansub, gara-gara menjadi objek atau maf'ul bagi akala, maka sifat dari khubz juga ikut mansub. Naatnya ikut mansub. Seperti man'utnya mansub, naatnya juga ikut harokat mansub. Lalu yang terakhir, marra Muhammadun bitalibil jadid. Muhammad melewati talib atau siswa baru. Nah, karena talib ini majrur gara-gara bi, talibi, maka naatnya pun harus ikut dikasrohkan, ikut dijarkan, al-jadidi. Nah, inilah penjelasan sekilas tentang perbandingan antara naat dan hal. Ya, moga-moga kita tidak tertukar pemahamannya tentang antara hal dan naat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.